Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Didi Kurniawan, akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan, di mana yang akan saya presentasikan ini adalah laporan ide bisnis, yaitu pengembangan dari kewirausahaan satu. Ide bisnis yang saya terapkan pada kali ini adalah membuat sebuah studio perancangan arsitektur, di mana studio ini adalah sebuah impian saya yang ingin saya wujudkan karena sejalan dengan profesi saya sebagai seorang arsitek. Oke. Selanjutnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Baik, ini adalah cover dari tugas saya. Studio yang akan saya bangun adalah dengan nama Deka Architect Studio dengan moto Design and Will Client. Kenapa saya membuat moto seperti itu? Karena konsep yang saya terapkan adalah membangun bersama klien dan mendesain bersama klien, karena keinginan klien adalah segalanya untuk kami. Oke, next. Isu yang diangkat atau kebutuhan pasar. Banyaknya permintaan untuk memiliki desain rumah idaman sesuai dengan keinginan. Nah, isu yang pertama yang diangkat adalah banyaknya permintaan dari masyarakat untuk memiliki rumah sesuai dengan yang dia impikan, tetapi sesuai dengan budget yang ada tentunya. Gitu. Nggak mungkin pengen punya rumah yang besar tapi dengan budget yang minim. Perkembangan zaman yang pesat membuat gaya atau model bangunan berfase dan berubah-ubah. Nah, isu kedua adalah perkembangan zaman, di mana setiap peradaban itu memiliki gaya arsitektur yang tersendiri. Itu sehingga bangunan akan terus berinovasi, akan terus berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman. Karena ada sebuah moto, yaitu arsitektur adalah penanda peradaban. Jadi peradaban bisa dilihat dari gaya arsitekturnya, gitu. Karena setiap peradaban itu memiliki gaya arsitekturnya masing-masing. Terus yang selanjutnya, kebutuhan akan kepuasan dalam mengekspresikan diri melalui bangunan sangat dinanti banyak kalangan. Sama seperti hal yang nomor satu tadi, di mana banyak orang yang ingin mengekspresikan keinginan diri sendiri dalam sebuah bangunan gitu. Contohnya seperti bangunan yang mirip-mirip dengan sesuatu gitu, atau bahasa lainnya adalah morfologi bangunan. Ada bangunan yang mirip dengan biola, ada bangunan yang mirip dengan gitar, ada bangunan yang mirip dengan ikan. Itu adalah sebuah ekspresi yang dituangkan dalam sebuah bangunan. Nah, itu hanya bisa dirancang oleh praktisi-praktisi seperti arsitek dan insinyur di bidang bangunan. Contoh kasus atau cerita. Ini berawal dari ketertarikan di dunia desain arsitektur pada akhir tahun 2018, terbentuklah sebuah perkumpulan kecil yang memiliki visi dan misi yang sama. Ketertarikan dalam dunia arsitektur, terbentuklah sebuah studio perancangan arsitektur yang diberi nama Deka Architect Studio. Tujuan dari terbentuknya studio ini untuk mengekspresikan keinginan owner yang menginginkan sebuah hunian yang nyaman dan stylish yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi
awal mula terbentuknya studio ini adalah berawal dari sekumpulan orang yang pengen melayani orang dengan ide-ide yang sudah dipelajari dalam dunia perkuliahan. Resolusi yang sudah ada. Nah, jasa konsultan yang harganya mahal. Nah, sekarang banyak jasa konsultan yang harganya mahal karena tidak terjangkau oleh masyarakat yang menengah ke bawah. Sehingga kami menawarkan untuk desain sesuai dengan budget yang ada dari pemiliknya. Arsitek freelancer yang belum ada sertifikat keahlian. Nah, ini juga menjadi sebuah problematika di dalam dunia arsitektur, dunia perancangan. Banyak freelancer yang belum ada sertifikat keahlian. Gitu. Nah, secara hukum sertifikat keahlian itu sangat perlu untuk sebagai sertifikat bahwa memang dia itu benar-benar ahli. Gitu. Banyak desain-desain yang kurang bertanggung jawab. Nah, banyak desain-desain yang kurang bertanggung jawab, maksudnya seperti ini. Saat dia mulai desain, desainnya itu asal-asalan, jadi ownernya tidak puas gitu. Akhirnya terjadi banyak perubahan-perubahan yang dilakukan, renovasi bangunan karena arsiteknya kurang bertanggung jawab dalam merancang sampai selesai. Gitu. Solusi yang ditawarkan produk atau jasa desain yang ditawarkan sesuai dengan budget owner. Nah, setiap desain yang ditawarkan itu sesuai dengan budget owner. Jika budgetnya unlimited, ya desainnya akan mengikuti keinginan owner. Jika desainnya terbatas, maka akan disarankan untuk membuat desain-desain yang sesuai keinginan klien, tapi sesuai dengan budget yang dikeluarkan. Kepuasan pelanggan adalah yang utama. Ini satu hal lagi yang sangat harus diperhatikan adalah kepuasan pelanggan, karena dalam dunia perancangan itu promosi by lisan itu sangat berpengaruh. Karena apa? Karena kalau desain kita bagus, maka dia akan bercerita kepada orang-orang. Nah, dengan sendirinya orang akan datang kepada kita karena terbukti dengan desain yang bagus gitu. Karena pelanggannya puas dan dia bercerita. Kalau pelanggannya nggak puas, dia akan cerita dengan ketidakpuasannya, maka akan menyebar luas. Kita juga akan mendapatkan imbasnya. Gitu. Value proportion yang unik. Konsep yang diterapkan adalah konsep desain klien, sehingga kepuasan dalam pelayanan dan servis menjadi hal yang paling utama. Nah, ini yang diceritakan di awal tadi, desain bersama klien. Maksudnya saat dalam proses perancangan itu semua ide, semua konsep itu diserahkan kepada klien. Nah, kami yang mengekspresikan ke dalam bentuk bangunan. Itu klien maunya apa, maunya seperti apa, gitu. Tapi tetap memenuhi kaidah-kaidah struktur, kaidah-kaidah arsitektur yang berlaku. Gitu. Nah, input. Nah, inputnya adalah perkenalan dengan calon klien. Langkah pertama yaitu perkenalan, terus mencari korelasi yang baik, memanfaatkan sosial media sebagai wadah promosi. Nah, di zaman sekarang sosial media sangat berpengaruh, sehingga kemudahan dalam berpromosi itu dipermudah dengan adanya sosial media gitu, dengan upload Instagram, upload di YouTube, upload di Facebook, dan di mana-mana. Prosesnya tahap pendalaman permasalahan yang dialami. Nah, biasanya setelah berkenalan dengan klien akan bercerita tentang keluhan-keluhan mereka, tentang rumah hunian yang mereka huni atau keinginan yang akan mereka bangun. Terus wawancara dengan klien tentang kebutuhan desain yang diinginkan. Nah, ini tahap proses selanjutnya adalah banyak menggali informasi dari sang klien itu. Sang klien itu mempunyai kebiasaan seperti apa di dalam rumah,
memiliki hewan peliharaan apa, sehingga saat merancang bangunan semua itu udah dipersiapkan. Terus negosiasi harga jasa sesuai dengan budget klien. Nah, ini yang penting juga saat negosiasi harga. Jadi klien juga tidak diporsi dengan harga yang tinggi, tapi sesuai dengan keinginan klien gitu. Jadi biasanya akan ada saling mengisi gitu antara desain yang harganya tinggi dengan desain harganya murah, itu akan saling mengisi. Outputnya gambar perancangan yang diasosiasikan ke klien sampai benar-benar sesuai dengan keinginan klien. Nah, saat sudah selesai proses wawancara, masuknya dalam proses perancangan. Nah, perancangan ini adalah proses yang akan dibangun nantinya. Nah, ini akan harus selalu berinteraksi dengan klien. Klien maunya seperti apa, ada perubahan-perubahan apa gitu, harus kita sering asistensikan kepada owner. Terus gambar visually 3D menggunakan suasana dalam. Nah, setelah gambar denahnya jadi, mulainya dalam bentuk 3D bangunan atau dalam bentuk animasi bangunan, video animasi yang menggambarkan real yang akan terbangun nantinya seperti apa. Konstruksi bangunan sesuai dengan rencana di awal. Nah, selain bicara desain, juga bisa bicara tentang konstruksi bangunan, tentang material, tentang ketersediaan material yang ada di daerah tersebut gitu. Jangan sampai saat kita mendesain kita menggunakan material yang ada di jauh tempat tapi tidak ready di tempat, sehingga membuat cost yang lebih mahal untuk biaya pengiriman dan sebagainya. Outcome-nya sendiri mendapatkan pendapatan jasa dari desain. Nah, karena ini jasa desain, jadi pendapatannya dapat dari jasa desain tersebut. Ada beberapa pendapatan lain seperti promosi, seperti endorse. Nah, itu pendapatan lain selain pendapatan dari jasa. Terus memberikan lapangan kerja baru untuk freelance graduate. Nah, dengan adanya studio ini maka akan membuka lowongan kerja baru untuk para arsitek junior yang ingin mengekspresikan dirinya atau bekerja di dunia arsitektur, menjadi agen perubahan pada peradaban arsitektur bangunan dunia. Nah, agen perubahan ini maksudnya kita berperan sebagai pengarah peradaban gitu, karena arsitektur adalah penanda peradaban gitu. Jadi semakin kita berkontribusi dalam mendesain sebuah bangunan yang sesuai dengan peradaban saat ini, maka kita akan berkontribusi dalam menciptakan sebuah peradaban di era sekarang. Mendapatkan penghargaan jika desain bangunan yang dibangun memberikan berdampak bagi lingkungan. Nah, ada beberapa desain yang bisa mendapatkan penghargaan dari macam-macam instansi karena memiliki nilai estetika yang lebih bagus gitu, memiliki desain yang lebih bagus gitu dari yang lainnya, sehingga bisa mendapatkan beberapa penghargaan gitu. Nah, target customer, jumlah konsumen per kategori. Jadi target customer-nya itu anak-anak. Anak-anak maksudnya bukan anak-anak yang meng-hire untuk membuat sebuah bangunan, bukan, tapi dalam sebuah perancangan arsitektur terkadang di dalam keluarga itu ada anak-anak. Nah, anak-anak juga ingin mengekspresikan keinginan dalam bentuk interior bangunan. Nah, biasanya di kamar anak-anak itu pengennya seperti apa gitu. Jadi sehingga kita targetnya itu juga masuk di anak-anak. Terus remaja juga sama, keluarga dan instansi. Nah, kalau anak-anak, remaja, keluarga ini dalam konteks rumah hunian yang dihuni dalam satu keluarga. Tapi kalau instansi itu dalam bentuk misalnya buat
sekolah, buat pendopo, buat masjid, buat bangunan sarana dan prasarana lingkungan, buat jalan gitu. Itu masuknya ke instansi dan itu yang lebih banyak dikerjakan. Gitu. Biasanya proyek-proyek pemerintah, proyek proyek swasta juga banyak. Nah, ini market sizingnya itu desain rumah, desain kantor, desain taman, dan desain interior. Itu. Kompetisi dan posisi pesaing. Nah, di antara lokasi yang ada saat ini ada beberapa pesaing-pesaing yang di bidang serupa. Tapi rezeki itu kan udah ada yang ngatur. Jadi walaupun banyak pesaing, insya Allah dengan komitmen yang tinggi, studio akan terus berkembang. Selanjutnya itu sumber pendapatan, proyeksi profit, CBS, dan laba kotor. Jadi ada beberapa sumber pendapatan, yaitu pendapatan 1, pendapatan 2, pendapatan 3, pendapatan 4. Nah, harga per desain itu bisa mencapai 135 juta, tergantung dengan luasan dan budget dari si owner gitu. Jadi dari keempat pendapatan ini bisa diambil total nilai pendapatannya itu bisa sampai 900 juta, tergantung dengan ownernya dan kelancaran dalam pembayaran gitu. Biasanya kan setahun baru dibayar, duitnya udah habis untuk operasional dan lain-lain gitu. Kebutuhan dan alokasi dana. Nah, jumlah kas yang dikeluarkan tiap bulan itu sekitar 43 jutaan. Itu akan habis selama 6 bulan. Itu. Jadi rekrut pemasaran modal 70 juta, kerja rekrutmen 2 juta, kapital ekspedisi pengembangan produk itu 30 juta, R&D 5 juta. Nah, ini pemasukan dari promosi-promosi barang atau endorse itu dari Jarum 50, dari Super 60, Jiwasraya 35, PLN 40 juta. Jadi dana yang masuk itu sekitar 292 atau dana suntikan. Nah, target yang ingin dicapai dalam 1 tahun ke depan. Nah, Januari itu memiliki studio sendiri, Februari memiliki peralatan yang mumpuni, Maret grand launching studio pertama mengundang 20 media massa, terus April studio tour untuk menambah wawasan khazanah arsitektur, Mei mengerjakan proyek skala nasional, Juni mengikuti berbagai sayembara arsitektur, Juli sedekah desain rumah ibadah, terus Agustus mengerjakan proyek skala internasional. Strategi fase 1 bulan 1 atau soft launching, peresmian tempat studio, memiliki tim berjumlah 5 orang. Nah, tim 5 orang ini saya rasa sudah cukup untuk sebuah studio perancangan arsitektur. Fase 2 grand launching, presentasi karya desain, pameran hasil karya. Jadi biasanya setiap tahun itu akan ada pameran-pameran hasil karya arsitektur. Disitulah kesempatan kami untuk mempromosikan dan mempresentasikan hasil-hasil karya yang sudah pernah dibuat. Fase 3 itu studi tour, pengabdian kepada masyarakat. Nah, tak lupa dengan studi tour, pengabdian kepada masyarakat agar kita lebih dekat lagi kepada masyarakat, lebih bermanfaat lagi kepada masyarakat jika terjun langsung ke masyarakat langsung. Fase ketiga sedekah desain rumah ibadah, biasanya itu sedekah menggratiskan biaya desain untuk masjid, rumah-rumah ibadah. Begitu berbagai macam sayembara. Sayembara ini sangat bermanfaat juga, selain mendapat
pengalaman, mendapat wawasan, juga jika menang mendapat proyek baru dan akan dikenal banyak orang. Fase 5 itu menambah tim, sosialisasi dengan masyarakat. Nah, biasanya kalau udah banyak proyek itu akan keteteran timnya, makanya akan ditambah lagi timnya. Gitu. Fase 6 mengerjakan proyek skala internasional. Nah, ini berkaitan dengan sayembara tadi. Jika sayembaranya itu menang, maka yang melihat akan seluruh dunia akan melihat siapa pemenangnya dan biasanya akan tertarik untuk proyek-proyek selanjutnya. Proyeksi keuangan. Nah, ini adalah proyeksi keuangan dari studio arsitektur. Unit produk atau jasa terjual itu bulan pertama 5, bulan kedua 6, bulan ketiga 4, bulan keempat 6, bulan kelima 6. Ini saya ngambil sampel-sampel proyek yang besar-besar aja. Itu pendapatan, sumber pendapatan ada 135, 250, 210, 100 juta, 150, 150. Nah, biasanya kalau proyek-proyek pemerintah itu, kalau proyeknya di bawah 200 juta, itu biasanya tunjuk langsung atau istilahnya PL, penunjukan langsung. Jadi nggak perlu ada nggak perlu ada tender gitu. Kalau di atas 200 juta baru ikut tender di LPSE atau di website resminya gitu. Jadi laba bersih di bulan pertama itu 627 juta, bulan kedua 652 juta, bulan ketiga 400 juta, bulan keempat 400 juta, bulan kelima 657 juta. Gitu. Laporan keuangan dari DK Arsitek Studio. Nah, sekianlah presentasi dari saya untuk laporan keuangan dan pengembangan dari ide bisnis di kewirausahaan utama gitu. Ini logo DK studionya. Nah, ini ada nomor kontak saya sebagai direktur utama, ada email, ada website toko, ada website tokonya www.toko.DK Studio, Instagramnya DK Arsitek, Twitternya DK Arsitek, Facebooknya DD Art Kurniawan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.